Selamat datang di Rumah Virtual Profesional Duta TV dan dutatv.com. Vaksin belum ditemukan, itu sudah kita ketahui bersama. Kemudian ada hal lain lagi, ada protokol-protokol yang harus dipatuhi oleh kita semua, masyarakat secara umum ataupun kita. Kemudian ada instrumen lain, saya katakan instrumen karena ini akan mempengaruhi terhadap bagaimana kita menangani ini. Instrumen lain itu adalah KIE, ya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Kenapa kami tadi saya ingin kembali lagi, kenapa kami menggeser dari pendekatan kesehatan dan sebagainya kepada pendekatan KIE? Kita berharap bahwa ini jadi gerakan. Kalau ini sudah jadi gerakan, maka tentu kita akan mempermudah lagi, akan mempersempit ruang gerak penyebaran itu, sehingga tugas-tugas saudara-saudara kita di garda terdepan, para dokter, para perawat itu akan lebih tidak terlalu berat. Nah, kinerja gugus tugas apakah kota atau provinsi itu banyak. Kenapa jadi banyak ini? Orang tidak melihat bahwa ada hal lain yang itu tidak dipahami oleh masyarakat, bahwa penyebaran oleh orang-orang yang tidak terdeteksi itu jauh lebih berbahaya karena kita tidak bisa mengetahui pola pelayanan yang baru ini. Nah, oleh karena itu, siapa aktornya di dalam perubahan itu untuk menata era baru ini? Saya mengatakan tentu tidak tugasnya dalam tanda petik ini adalah pemerintah saja di dalam konteks itu. Oleh itu harus berbagi peran di dalam konteks yang seperti ini, ya. Negara harus hadir, pemerintah harus hadir. Mengawal apa? Mengawal state as regulator. Dia nanti sebagai pihak yang mengeluarkan sejumlah aturan. Kalau yang sekarang ini mungkin dalam konteks meletakkan protokol-protokol itu. Yang kedua, negara juga sebagai umpire, sebagai wasit, sebagai pihak yang nanti kemudian memastikan bahwa regulasi yang ditetapkannya itu ditaati oleh masyarakat dan para lembaga, para organisasi, dan para pelaku usaha. Nah, oleh karena itu, pada saat itu lalu kemudian para pelaku usaha di bidang ekonomi pun itu akan membuat SOP baru di situ. Kenapa harus membuat SOP baru? Umpamanya saja dicontohkan, nanti mal akan buka, toko akan buka. Bagaimana caranya orang berbelanja dengan berdamai dengan COVID-19 ini? Diatur berapa jumlah maksimal yang bisa masuk ke toko itu. Nanti setelah dipenuhi, lalu kemudian ada antrian dan diatur jarak di antrian itu. Dan itu yang harus menentukan adalah toko itu sendiri, ya, gerai itu sendiri, bukan dari pemerintah. Karena dia juga harus berkewajiban menjaga kesehatan para SPG-nya, para pegawainya yang ada di kantor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh partisipan yang saat ini sudah bergabung dalam program Talkshow Virtual yang diselenggarakan oleh Rumah Virtual Profesional Duta TV kerjasama dengan Ikatan Persaudaraan Alumni Hukum UNER tahun 1996. Dan hadirin sekalian, para partisipan yang berhadir pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas nama Rumah Profesional Virtual Duta TV dan dutatv.com. Anda bergabung dengan kami di sini semua membicarakan satu topik yang menurut kami, ya, yang selama ini bergelut di akademisi dan profesi hukum juga, harus sama-sama kita mendorong kembali kepada jati diri hukum sebenarnya. Jangan sampai nanti hukum itu, ya katakanlah nanti bisa terlepas dari jati dirinya yang disebut dengan moralitas.
itu apa hakikatnya? Hukum itu dalam teori perundang-undangan itu sebenarnya fungsi utamanya adalah menjaga hak. Hak siapa? Hak masyarakat. Gitu ya. Ini yang harus diperhatikan sehingga di dalam perkembangan keilmuan itu kemudian apakah penegak hukum, apakah perancang peraturan perundang-undangan itu hanya taat dan turut apa yang dikehendaki oleh penguasa atau apa? Kawan-kawan semua yang saya hormati, moral itu menurut saya adalah nilai-nilai baik yang dijunjung tinggi oleh sebuah entitas. Nilai-nilai baik yang dijunjung tinggi oleh sebuah entitas. Apakah itu bangsa, apakah masyarakat, apakah sekelompok profesi. Makanya tidak ada moral yang buruk. Moral itu selalu mengajarkan kepada kebaikan. Orang yang buruk kelakuannya disebut dengan amoral. Maka hukum, karena tujuannya adalah untuk kebaikan, maka hukum dan moral bagi saya seharusnya tidak dapat dipisahkan. Dikatakan dalam kajian-kajian filsafat, satu-satunya organ yang diciptakan Tuhan yang ada di tubuh kita yang tidak bisa dibohongi hanya hati nurani, Pak. Yang bisa dibohongi. Makanya moral itu pada nurani. Nah, Sacipto bilang ada dua model standar moral penegak hukum kita. Kalau ada kasus, model pertama dia lihat hatinya. Dari hatinya dia bimbing naik ke otaknya, lalu turun putusan. Insya Allah putusan itu akan bagus. Tetapi model kedua, kalau ada kasus, dia tunjuk perutnya. Ini banyak kepentingan ini. Ganti mobil, mau ganti rumah. Dari itu Pak, melewati hatinya yang tidak mungkin dia perut. Naik ke otaknya turun, itulah putusannya banyak. Kira-kira begitu ya. Menjadi pilihan di kita bersama. Kalau Anda dengan sekarang ini profesi di bidang hukum, apakah akademisi Anda, apakah Anda seorang lawyer di sana, ataupun bagian hukum dimanapun berada, maka persoalannya di Anda adalah saya kembalikan kepada apa yang dikatakan oleh Bu Nurul, Prof. Irwan, dan Mas Soekardi, dan Pak Amik tadi. Apakah Anda ingin menciptakan hukum yang bahagia atau tidak? Apakah Anda ingin menciptakan hukum yang punya gen ilahi atau tidak? Apakah Anda ingin menciptakan hukum yang bermoral atau tidak? Karena pada saat hukum itu menyatu dengan moral, maka disitulah letak kemuliaan.